Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Insyaallah pada pagi hari ini kita akan mengkaji sebuah kitab yang sangat bagus yang ditulis oleh seorang ulama di kota Madinah. Beliau adalah Profesor Dr. Ibrahim bin Amir Ar-Ruhaili hafizahullahu taala. Kitab yang akan kita kaji ini adalah kitab Wasaya wa Taujihat fi Fiqh Ta'abbud li Rabbil Bariyat. Jadi isinya adalah tentang wasiat dan arahan bagaimana kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa para ulama memulai kitabnya dengan Bismillahirrahmanirrahim? Paling tidak ada 3 alasan. Yang pertama, karena Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an memulai ayatnya dengan, suratnya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang kedua, para nabi dan para rasul, terutama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menulis surat kepada para penguasa memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, dan ini yang dipakai oleh para ulama sampai sekarang. Kemudian al-muallif rahimahullah mengatakan alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi segala pujian hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Karena yang berhak untuk mendapatkan pujian, yang berhak untuk dipuji hanya Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah lah yang telah memberikan kita segala bentuk kenikmatan yang kita rasakan di dunia ini. Allah yang memberikan kita kehidupan. Allah yang memberikan kita segala apa yang kita makan, segala apa yang kita nikmati. Maka layaklah Allah mendapatkan segala pujian, segala rasa syukur. Karena Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan semua kenikmatan kepada kita. Kemudian wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kemudian salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi dan kepada keluarganya, wa sahbihi dan kepada para sahabatnya, wa manittaba'a hudah dan orang-orang yang mengikuti petunjuk baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala al-muallif rahimahullah wa ba'du fa hadhihi wasaya. Dan ini adalah wasiat. Kata Syekh, ini adalah wasiat-wasiat mukhtasar yang sangat ringkas, mufidatun yang sangat berfaedah untuk kaum muslimin. Fi fiqh ta'abbud lillah. Jadi wasiat ini, arahan ini yang singkat ini, yang berfaedah ini menjelaskan tentang bagaimana kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita sebagai seorang hamba diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, segala bentuk kenikmatan, tapi kita tidak tahu bagaimana kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sangat disayangkan kita dilalaikan dengan dunia. Kita dilalaikan dengan pemberian-pemberian dan kenikmatan Allah, tapi kita lupa terhadap siapa yang telah memberikan kita kenikmatan ini. Kemudian beliau mengatakan anwantu laha biwasaya wa taujihat fi fiqh ta'abbud li Rabbil Bariyat. Saya beri judul kitab kecil ini dengan wasaya wa taujihat, wasiat dan arahan fi fiqh ta'abbud li Rabbil Bariyat. Tentang bagaimana kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Udzakkiruka biha akhil muslim. Saya mengingatkan, saya menjelaskan kepada kalian wahai saudaraku yang muslim, fi khitami hadzal syahril karim, di akhir bulan yang mulia ini,
Syahrul Ramadan al-Mubarak, yaitu pada bulan Ramadan yang penuh keberkahan. Mahabbatan, sebagai bentuk cinta saya kepada kalian. Wa nushan, dan sebagai bentuk nasihat kepada kalian. La'allallaha yanfa'ani wa iyyaka biha. Saya berharap nasihat-nasihat, wasiat-wasiat yang ada di dalam kitab ini bermanfaat untukku dan untuk kalian. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wasiat yang pertama, awalan wasiat yang pertama yang disampaikan oleh Syekh adalah i'lam ya Abdullah. Ketahuilah wahai hamba Allah Subhanahu wa taala, ma'allamakallah, terhadap apa yang Allah ajarkan kepada kalian. Annallaha ghaniyun 'anil khalqi. Sesungguhnya Allah Maha Kaya. 'Anil khalqi. Allah Maha Kaya dan tidak butuh kepada hambanya ajma'in semuanya. Jadi Allah Maha Kaya, tidak butuh kepada hambanya semuanya. Fi kulli syai'in, dalam semua hal. Allah tidak membutuhkan kita, tidak butuh kepada kita, tidak butuh kepada ketaatan kita, tidak butuh kepada ibadah kita. Yang butuh kepada Allah, kita. Dan Allah tidak membutuhkan ibadah kita. Jadi jangan kira bahwasanya Allah dengan ibadah kita, Allah semakin kuat kekuasaannya, semakin kuat kerajaannya. Enggak. Jadi yang butuh kepada Allah kita sebagai makhluknya yang lemah. Jadi annallaha ghaniyun, sesungguhnya Allah Maha Kaya. Allah Maha Kaya yang memberikan kita kehidupan, yang memberikan kita kekayaan, yang memberikan kita harta, nyawa dan yang lainnya adalah Allah. Allah Maha Kaya dan Allah tidak butuh kepada kita semuanya. Fi kulli syai'in, dalam semua hal. Sedikit pun Allah tidak membutuhkan kita sebagai hamba. Jadi kita yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa annal khalqa kullahum fuqara'a ilaihi. Kata beliau, dan sesungguhnya makhluk kullahum, semuanya tanpa terkecuali, manusia, jin, malaikat, nabi dan rasul, mereka butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ini fakir. Kita ini lemah. Kita membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya Allah mencabut satu kenikmatan saja kepada kita, niscaya kita tidak bisa apa-apa. Allah kalau mencabut penglihatan kita, kita tidak bisa apa-apa. Kalau Allah Subhanahu wa taala mencabut satu kenikmatan rasa saja, kita akan kehilangan. Kalau seandainya Allah mencabut kaki kita, kita tidak bisa apa-apa. Jadi makhluk sangat-sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi makhluk ini adalah makhluk yang lemah, yang fakir, yang miskin, membutuhkan kepada Allah fi kulli syai'in, dalam semua hal. Jadi kita butuh Allah dalam semua hal. Jadi semenjak dari kita tidur sampai kita bangun, kita membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi 1 menit pun, 1 detik pun, bahkan kurang dari itu, kita selalu membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kenapa kita meninggalkan Allah? Kenapa kita lalai dari beribadah kepada Allah? Allah telah memberikan segala-galanya bagi kita. Allah telah menghamparkan dunia dan isinya kepada kita. Dan kita tidak butuh kepada, dan Allah tidak butuh kepada kita. Lalu kenapa kita lalai kepada Allah Subhanahu wa taala? Lalu kenapa kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala. Qala ta'ala, Allah berfirman, ya ayyuhan nas. Allah mengatakan, wahai manusia sekalian tanpa terkecuali, antumul fuqara'u ilallah. Kalian wahai manusia fakir, kalian miskin, kalian sangat-sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan untuk sekedar makan kita butuh pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk sekedar melihat, untuk melangkah, untuk menyentuh, untuk memegang, kita butuh pertolongan dari Allah. Kalau bukan pertolongan Allah, kita tidak akan bisa menyuap sebutir nasi pun. Kita tidak akan bisa meminum seteguk air pun. Tidak bisa melangkah 1 langkah pun. Tidak akan bisa tertidur, tidak akan bisa duduk. Semua itu adalah pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kita
membutuhkan pertolongan dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah mengatakan, ya ayuhan nas, wahai manusia. Allah menegaskan langsung kepada kita, mengingatkan kepada kita supaya kita jangan lalai. Ya ayuhan nas, wahai manusia, antumul fuqara. Ketahuilah kalian ini adalah fuqara, fakir, lemah, butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu huwal ghaniyul hamid. Sedangkan Allah sang pencipta, ghani, maha kaya, tidak membutuhkan kita. Sedikit pun Allah tidak membutuhkan kita. Sedikit pun Allah tidak membutuhkan ibadah kita. Tidak membutuhkan ketaatan kita. Hamid, dan Allah maha terpuji. Jadi Allah maha kaya dan Allah terpuji. Jadi selain Allah maha kaya, Allah memiliki sifat-sifat yang terpuji. Surat Fatir ayat 15. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili hafizahullah melanjutkan wasiatnya, wa huwa likamali ghinahu anhum. Dan Allah dengan maha kesempurnaannya tidak butuh terhadap ketaatan hamba-hambanya. Jadi Allah dengan maha kesempurnaannya tidak membutuhkan ketaatan kita. Tidak butuh ibadah kita, tidak butuh sholat kita, tidak butuh puasa kita, zakat kita, tidak butuh sedekah kita. Jadi yang butuh terhadap sholat, yang butuh terhadap zakat, yang butuh terhadap sedekah, kemudian ibadah haji, dan kita yang butuh, bukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang kita lakukan, ibadah yang kita lakukan, yang kecil maupun yang besar, semua kembali kepada kita. Semua kembali untuk kita. Ibadah yang kita lakukan untuk kita, bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah menegaskan, Syekh menegaskan, karena kesempurnaan Allah, Allah tidak membutuhkan ibadah dan ketaatan kita. Wala tadurruhu ma'siyatahum. Wala tadurru ma'siyatuhum. Dan tidak akan mencelakai dan tidak akan memudaratkan kemaksiatan yang dilakukan oleh hamba atau oleh manusia. Jadi sedikit pun apapun yang kita lakukan, dosa besar, kerusakan yang kita lakukan, tidak sedikit pun mencelakai dan merusak atau menodai dan memudaratkan Allah Subhanahu wa taala, tidak sama sekali. Yang berdosa apapun yang dilakukan sama sekali tidak akan mengurangi kekuasaan, kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan mengira kalau kita tidak beribadah Allah akan turun harkat dan martabatnya dan kedudukan, enggak. Dan kalau kita bermaksiat tidak. Kalau seandainya semua makhluk yang di muka bumi ini tidak beribadah kepada Allah, Allah akan tetap maha besar, maha agung, maha sempurna dan maha segala-galanya. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Perhatikan satu hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis Al-Qudsi bahwasanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya ibadi, wahai hambaku, kata Allah Subhanahu wa taala, innakum lan tablughu dhurri. Wahai hambaku, sesungguhnya kalian tidak akan mampu mencelakaiku. Fatadhurruni, sehingga kalian mencelakai saya, tidak akan mampu. Walan tablughu naf'i, dan kalian tidak akan bisa memberikan manfaat kepada saya. Jadi tidak mampu memberikan manfaat kepada saya. Fatanfa'uni, sehingga manfaat kalian sampai kepada saya. Jadi tidak akan memberikan manfaat dan tidak akan memberikan mudarat kepada saya. Ya ibadi, kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, lau anna awwalakum, kalau sekiranya orang terdahulu dari orang pertama kalian, jadi orang yang pertama, makhluk yang pertama, wa akhirakum, dan sampai akhir, sampai hari kiamat, kalau manusia dikumpulkan, wa insakum wa jinnakum, baik itu manusia, baik itu jin, kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum. Kalau seandainya ketaatan mereka, kebaikan mereka, ibadah mereka dikumpulkan
pada atau di atas hati orang yang paling taat di muka bumi ini. Kalau seandainya semua ketaatan yang kita lakukan, semua manusia dari awal sampai akhir, ketaatan dan ibadah mereka dikumpulkan di hati orang yang paling taat, yaitu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma zada dzalika fi mulki syai'an. Niscaya apa yang kalian lakukan tersebut tidak akan menambah kekuasaanku, tidak akan menambah kekuasaanku, kebesaranku, keagunganku, tidak akan menambah sama sekali. Dan sebaliknya, ya ibadi, kata Allah, wahai hambaku, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum. Kalau sekiranya orang terdahulu, orang pertama, sampai orang terakhir, baik dari manusia maupun dari jin, kanu ala afjari qalbi rajulin wahid. Mereka sepakat melakukan kemaksiatan, sepakat berdosa, sepakat melakukan dosa-dosa besar, dosa-dosa kecil, kejelekan-kejelekan. Kalau semua kejahatan-kejahatan mereka dikumpulkan di atas satu hati orang yang paling jelek di muka bumi ini, yaitu syaitan, ma naqasa dzalika min mulki syai'an. Niscaya tidak akan mengurangi sedikit pun akan kekuasaanku. Jadi kemaksiatan kalian semuanya dari awal sampai hari kiamat itu tidak akan mengurangi kekuasaanku, kerajaanku, dan kebesaranku. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi perhatikan wasiat yang sangat agung ini. Tsumma huwa likaramihi. Kemudian Allah dengan kemuliaannya, dengan karunia-Nya, wajudihi, dengan kedermawanannya, kemurahannya, wa ihsanihi, dengan kebaikannya. Laka ya Abdullah, kepadamu wahai hamba Allah, kepadamu wahai manusia, yafrah bi taubatika a'dham min farhir rajulil ladzi faqada dabbatu. Walaupun demikian, wahai hamba Allah, dengan kebesaran, dengan kemuliaan, dengan kebaikan Allah, Allah itu sangat-sangat bahagia, sangat-sangat senang dengan taubat hambanya yang telah bermaksiat. Jadi Allah Subhanahu wa taala senang, bahagia kalau seandainya hambanya bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih besar dari bahagianya, senangnya seorang laki-laki yang kehilangan kendaraannya di tengah-tengah padang pasir. Jadi kalau seandainya misalkan seseorang berada di tengah padang pasir yang gersang, yang panas, membawa kendaraan, di dalam kendaraan itu semua bekalnya, makanannya dan minumannya lengkap di situ. Kira-kira kalau kendaraan tersebut hilang, dia akan putus asa, dia akan menangis, tinggal menunggu mati. Nah, kalau seandainya tiba-tiba setelah kehilangan itu, tiba-tiba muncullah kendaraan itu di sampingnya, muncullah kendaraan itu di hadapannya, dia akan bahagia, dia akan senang, dia akan bahagia, senang. Kenapa? Insya Allah dia akan terbebas dari kematian, karena makanan dan minumannya sudah ada di depannya. Nah, Allah Subhanahu wa taala, kebahagiaan Allah jauh lebih besar dari orang ini ketimbang orang ini. Dalam hal ini dengan taubat hambanya. Jadi Allah sangat senang dengan taubat hambanya, melebihi senangnya seorang yang kehilangan bekalnya di padang pasir. Alaiha mata'uhu, di atas kendaraannya tersebut, tunggangan tersebut, ada perbekalannya. Ta'amuhu wa syarabuhu, ada makanan dan minumannya, lengkap. Falamma ayyisa minha, ketika dia putus asa. Orang ini putus asa, idza huwa biha qa'imatun indahu, tiba-tiba kendaraan tersebut ada di sampingnya. Dia akan bahagia, dia akan senang, dan Allah lebih senang terhadap taubat hambanya melebihi senangnya orang tersebut. Masya Allah. Fa akhadha bi khitamiha, kemudian dia mengambil tali kendaraannya, wa qala min syiddatil farhi, dan dia mengatakan saking senangnya, saking bahagianya, dia mengatakan, Allahumma anta abdi wa ana rabbuka. Ya Allah, engkau adalah hambaku dan saya adalah Tuhan. Saking senangnya
Yang sebelumnya dia takut mati karena kendaraannya hilang, karena makanannya hilang. Tiba-tiba muncullah kendaraannya, makanannya di hadapannya. Kemudian dia mengatakan, "Ya Allah, Engkau adalah hambaku dan saya Tuhan." Saking senangnya. Wa huwa arham bika. Perhatikan. Allah sangat-sangat penyayang. Sangat-sangat menyayangi dan mengasihani kalian, wahai hamba Allah. Minal ummir rahimah biwaladiha. Melebihi sayangnya seorang ibu yang sangat penyayang biwaladiha terhadap anaknya. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala Syekh rahimahullahu taala, "Falima hadzal farh min rabbika bitaubatika, walima hadhihi ar-rahmah min khaliqika bika." Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekh Ibrahim hafizahullahu taala melanjutkan wasiatnya, "Falima hadzal farh min rabbika bitaubatika." Maka jika kegembiraan ini berasal dari Rabbmu karena taubatmu, walima hadhihi rahmah min khaliqika bika, dan rahmat ini berasal dari penciptamu untukmu, lalu kepada siapa lagi engkau akan berpaling? Jadi kalau seandainya Allah bahagia, senang dengan taubatmu, lalu kepada siapa kamu akan berpaling? Kemudian beliau mengatakan, "Ala yastaujibu hadza hubbuhu mahabbatan 'azimatan?" Apakah tidak cukup hal ini mengharuskan kalian mencintainya dengan kecintaan yang besar? Dengan begitu kenikmatan yang Allah berikan, kemudian karunia yang Allah berikan kepada kita, apakah tidak cukup membuat kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala? Kalau sekiranya manusia memberikan kita uang 1 juta, 2 juta, atau memberikan bantuan kecil kepada kita, memberikan pertolongan, memberikan bantuan-bantuan dunia kepada kita, kita akan tunduk, kita akan taat. Lalu bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita kenikmatan yang begitu besar, dari ujung rambut kita sampai ujung kaki kita. Kemudian bertahun-tahun, satu nikmat saja tidak bisa kita bayar. Tidak mampu kita membayarnya. Nikmat, misalkan nikmat napas, kita tidak mampu membayarnya. Dengan begitu besar nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita, apa tidak wajib, tidak mengharuskan kita, tidak membuat kita cinta kepada Allah dengan kecintaan yang besar? Tuthmirul inqiyadi tam li syar'i, yang membuahkan ketaatan, kepatuhan yang sempurna akan syariat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kecintaan kita kepada Allah karena Allah telah memberikan kita segala-galanya, maka ini akan membuahkan taat, tunduk yang sempurna akan syariat Allah Subhanahu wa taala. Wal imtithalul kamil li ta'atihi, dan ketaatan yang sempurna. Ketaatan yang sempurna, yaitu ketundukan yang sempurna dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasyukrul mutawasil li ihsani, dan rasa syukur yang terus-menerus akan kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Wa ta'dhimuhu ta'dhiman balighan, dan kita mengagungkan Allah, membesarkan Allah, menghormati Allah dengan penghormatan, dengan pengagungan yang terus-menerus. Yaqtadil intiha al-kulli an ma'siyatihi, yang mengharuskan kita berhenti, terputus, meninggalkan maksiat secara total kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa taubatu wal inabah wal khajal min hadhil hal, dan kita bertaubat, kemudian kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal khajal, dan malu kepada Allah Subhanahu wa taala, min hadhil halil ajibah, atas perilaku yang aneh dari kita. Kenapa dikatakan aneh? Kita sudah diberikan segala-galanya, diberikan napas, diberikan penghidupan, diberikan kenikmatan, tapi kita masih bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih melakukan kejahatan,
melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, malas beribadah, malas sholat, malas bersedekah, malas melakukan kebaikan. Ini adalah perilaku yang aneh. Di dunia kalau seandainya kita diberikan kebaikan oleh orang lain, maka kita akan membalasnya dengan kebaikan. Lalu bagaimana dengan Allah? Kenikmatan yang Allah diberikan kepada kita tidak akan sanggup untuk kita menghitungnya. Tidak akan sanggup kita membayarnya. Lalu kenapa kita tidak beribadah? Kenapa kita tidak taat? Kenapa kita tidak meninggalkan maksiat ini kepada Allah Subhanahu wa taala? Kemudian beliau mengatakan wat taubatu wal inabatu wal khajal min hadhil hal al ajibah. Kita bertaubat dan kembali kepada Allah. Segera kita kembali kepada Allah. Wal khajal, kita malu kepada Allah Subhanahu wa taala min hadhil halil ajibah, dari kelakuan yang aneh ini, dari kondisi yang ajib, yang sangat aneh, yang aneh ini. Minna, dari kita, fi muamalatina lahu, dalam interaksi kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa khairuhu ilaina nazilun. Perhatikan, kebaikan-kebaikan Allah, karunia-karunia Allah, kenikmatan-kenikmatan Allah itu diturunkan kepada kita, baik berupa hujan, berupa rizki, berupa segala-galanya. Itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa syarruna ilaihi sa'idun, tapi sayang, keburukan, dosa, kejelekan naik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita membalas kebaikan Allah dengan keburukan. Kita membalas karunia Allah dengan maksiat. Kita membalas segala kebaikan-kebaikan Allah dengan dosa dan perilaku-perilaku maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya tawaddadu lana bil khairat. Allah menunjukkan kasih sayang dan cintanya kepada kita bil khairat, dengan segala bentuk kebaikan, wan ni'am, dan segala bentuk kenikmatan. Akan tetapi wa natabaghadu ilaihi bil ma'asi wal bidah. Akan tetapi kita membuat Allah murka. Kita membuat Allah marah dengan dosa, dengan maksiat dan bid'ah-bid'ah. Ya taqarrabu minna ma'adhinahu anna. Allah berusaha mendekat kepada hambanya, mengaruniai hambanya segala bentuk kenikmatan, memberikan pertolongan, kesehatan, waktu. Allah mendekat kepada kita. Ma'adhinahu anna. Padahal Allah tidak butuh kepada kita. Allah tidak membutuhkan kita. Wa nafiru minhu. Tapi sayang, kita lari dari Allah. Kita menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'a faqrina ilaihi. Padahal kita sangat butuh pada Allah. Jadi Allah mendekat padahal Allah tidak butuh kepada kita. Dan kita menjauh kepada Allah. Kita berlari dari Allah. Padahal kita sangat membutuhkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yafrah bitaubatina. Allah sangat bahagia, sangat senang dengan taubat kita. Wa ta'atina, dengan ibadah dan ketaatan kita. Wala nahzan, akan tetapi kita tidak sedih. Tidak merasa kecewa, tidak bersedih. Lima'asiyatihi, karena kemaksiatan kita kepadanya. Wasakhtihi, dan mendatangkan murkanya. Kita tidak bersih, kita tidak bersedih, membuat Allah marah, membuat Allah murka. Wal iyadu billah. Fama a'zamuhu min rabbin karim. Alangkah agungnya Tuhan yang maha pemurah. Alangkah agungnya Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha pemurah. Rahim, maha penyayang. Syakur, maha bersyukur. Wadud, maha penyayang. Latif, maha lembut. Sami', maha mendengar. Mujib, maha mendengarkan akan doa, maha mengabulkan doa kita. Wa ma a'zamu taqsiruna, akan tetapi alangkah besarnya kelalaian kita, dosa kita, kesalahan kita fil qiyami bihaqqi, dalam menunaikan hak-hak Allah, dalam menunaikan kewajiban-kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala, wa ada'u syukri, dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, wa ihsa' ni'amihi, dan menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, wa idrak minanihi, dan mengetahui akan kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan demikian wasiat pertama yang disampaikan oleh Syekh Profesor Dr. Ibrahim Ar-Ruhaili rahimahullah, hafizahullah,
telah selesai. Maka kita cukupkan kajian kita sampai di sini insyaallah. Pada pertemuan yang akan datang kita akan melanjutkan dengan wasiat yang kedua insyaallah taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.